berkaitan dengan isi berita salah satu program di Trans7 yang menyangkut Pondok Pesantren Lirboyo. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada pimpinan Pondok Pesantren Lirboyo. Trans7 menyampaikan permohonan maaf karena menimbulkan kegaduhan di lingkungan pesantren dan masyarakat. Kontroversi tayangan program Expose Uncensored 13 Oktober silam perwakilan. Pada 13 Oktober 2025, program Export Underscore di Trans7 menayangkan konten yang dianggap melecehkan pesantren Lirboyo dan para kiai NU. Tayangan tersebut memicu gelombang protes dari santri, alumni, dan tokoh NU, termasuk seruan boikot dan kecaman dari PBNU. Debat publik menggiring protes ini di berbagai media platform sosial media. Pihak yang mengkritik pesantren melayangkan pandangan-pandangan rasional yang membentur tradisi-tradisi pesantren. Umumnya, mereka membawa wacana-wacana modernisme dan anti-kolonialisme. Mayoritas perdebatan terjadi di kolom-kolom komentar dengan narasi yang seragam. Tagar boikot Trans7 viral dan ramai ketika kritik jadi resiko publik. Tapi justru banyak yang membela dan bilang itu fakta di lapangan. Apakah benar? Media televisi. Bentuk ragam emosi santri dimulai dari kemarahan, kekecewaan, dan kesedihan yang mengarah pada aksi protes dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat kita jelaskan melalui teori identitas. Emosi yang muncul bukan hanya terbatas pada gejala psikologis, namun juga ekspresi dari identitas kolektif dan kultural pesantren. Dengan demikian, protes yang terjadi tersebut merupakan bentuk resistensi identitas, di mana santri dan komunitas pesantren berupaya memulihkan kehormatan, nilai, dan citra diri mereka di ruang publik. Program-program yang sangat tidak paham terhadap apa yang disebut dengan makhzunin nafs, kearifan yang ada di pesantren. Teori peran dan identitas sosial dalam pemikiran Goffman, Tatchell, dan Turner. Identitas dipandang sebagai sesuatu yang dipentaskan dan dibentuk melalui keanggotaan kelompok sosial. Pada era teori kritis dan post-struktural menurut Foucault, Butler, dan Hall, identitas sendiri dianggap tidak tetap, tetapi cair dan dipengaruhi oleh kekuasaan dan wacana budaya. Sementara dalam era digital, identitas akan menjadi suatu yang beragam dan fleksibel, terbentuk melalui interaksi di media sosial dan ruang virtual. Sehingga teori identitas telah berkembang dari yang statistik dan struktural menjadi dinamis, konstruktif, dan kontekstual mengikuti perubahan di masyarakat. Semuanya bermula di situ. Jadi diajarkan sejak kecil, banyak pesantren-pesantren di Indonesia yang ngaco. Kalau ada murid ketemu sama guru. Dalam diskusi sosiologi, John Stats dan Michael Carter mengembangkan teori identitas dalam artikelnya A Theory of the Self for the Sociology of Morality pada 2012 yang menekankan 3 komponen utama. Pertama, peran sosial. Identitas individu dibentuk oleh peran yang dijalankan dalam struktur sosial seperti santri, kiai, atau warga negara. Kedua, verifikasi identitas. Individu berusaha agar citra dirinya diakui dan diverifikasi oleh orang lain sehingga ia menemukan kecocokan antara identitas, perilaku, dan citra yang muncul. Ketika verifikasi gagal, yang muncul kemudian adalah emosi negatif dan ketegangan identitas. Ketiga, emosi dan pengendalian diri. Emosi bukan sekedar respon psikologis, tetapi indikator apakah identitas berhasil diverifikasi atau sebaliknya. Ketika identitas moral diserang atau terdisverifikasi, emosi seperti marah, sedih, atau kecewa muncul sebagai sinyal sosial. Dalam kerangka ini, identitas bukan hanya label sosial, tetapi mekanisme dinamis yang mengatur perilaku, emosi, dan interaksi sosial. Identitas moral, khususnya, menjadi pusat dari struktur diri yang ingin dipertahankan dan dibela. Dia menayangkan itu sebagai bahan untuk kepentingan pemahaman masyarakat melihat situasi di pesantren yang ditayangkan. Kemarahan santri dan seruan boikot adalah bentuk self-verification effort untuk memulihkan citra moral mereka.
Proses ini ingin memastikan bahwa masyarakat tetap melihat pesantren sebagai institusi bermartabat. Reaksi ini menunjukkan bahwa identitas moral santri bukan hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Ketika satu pesantren diserang, seluruh komunitas merasa identitasnya terancam. Secara terang-terangan melecehkan, bahkan menghina pesantren, menghina tokoh-tokoh pesantren, yang juga tokoh yang dimuliakan oleh Nahdlatul Ulama. Respon dari PBNU, alumni, dan tokoh publik memperlihatkan solidaritas kolektif yang memperkuat struktur identitas moral komunitas pesantren. Ini memperlihatkan bahwa identitas santri tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan jaringan sosial yang lebih luas yang bersama-sama membentuk dan mempertahankan citra moral di ruang publik. Diskusikan juga bagaimana hal-hal yang seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Ya. Media sebagai arena verifikasi identitas. Media massa, khususnya televisi dan platform digital, bukan sekadar saluran hiburan atau informasi. Ia juga berfungsi sebagai arena simbolik, tempat identitas sosial dan moral diverifikasi atau disverifikasi. Tayangan yang menyudutkan pesantren menunjukkan bahwa media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik terhadap kelompok sosial tertentu. Santri sebagai subjek aktif dalam konstruksi moralitas memberi reaksi terhadap tayangan Trans 7 yang menunjukkan bahwa mereka bukanlah subjek pasif yang menerima begitu saja citra dari luar. Sebaliknya, mereka tampil sebagai aktor sosial yang aktif membela, membentuk, dan merebut kembali narasi tentang siapa mereka. Santri tidak hanya mempertahankan identitas moralnya, tetapi juga berupaya mengedukasi publik tentang nilai-nilai yang mereka anut. Teori identitas menjelaskan kasus ini memperlihatkan bagaimana konflik simbolik dapat terjadi ketika simbol-simbol moral yang dianggap sakral, seperti pesantren, kiai, dan tradisi keagamaan, disinggung secara negatif. Reaksi keras yang muncul bukanlah bentuk intoleransi, melainkan ekspresi dari ketegangan identitas yang menyentuh inti struktur diri dan komunitas. Konflik semacam ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat yang plural, sensitivitas terhadap simbol-simbol identitas sangat tinggi. Saya mengikuti pemberitaan itu nggak mampu membendung air mata. Kasus tayangan Trans 7 yang dianggap melecehkan pesantren Lirboyo memicu reaksi emosional dan sosial dari komunitas santri. Dalam perspektif teori identitas, ini bukan sekadar kemarahan, melainkan bentuk pertahanan citra moral dan kolektif yang terancam. Pesantren berfungsi sebagai ruang pembentukan identitas religius dan kebangsaan. Ketika citra tersebut disverifikasi secara negatif oleh media, santri tampil sebagai aktor aktif yang membela nilai dan martabat mereka. Media menjadi arena penting dalam verifikasi identitas sosial. Konflik simbolik seperti ini menunjukkan bahwa representasi publik terhadap kelompok keagamaan harus mempertimbangkan konteks kultural dan sensitivitas moral. Pada akhirnya, reaksi santri bukan hanya pembelaan terhadap institusi, tetapi juga penegasan bahwa identitas mereka dibentuk, dijaga, dan layak dihormati di ruang publik.